riset menunjukkan tidak ada waktu yang paling menenangkan kepada jiwa dan pikiran kecuali waktu-waktu jeda di pertengahan malam menuju ke subuh. Silahkan cek. Riset menunjukkan demikian. Even itu di Amerika. Saat saya di Amerika juga riset itu diungkap kembali. Ya, waktu-waktu pertengahan malam. Kalau sekarang mungkin sekitar jam 2 sampai ke setengah 5 itu waktu paling ideal. Jadi kalau di situ bisa duduk dengan tenang, kalau baca Quran cepat kerasa ke jiwa. Gak percaya silakan. Anda baca Quran sekarang, itu 5-10 menit ngantuk. Dan getarannya ke jiwa gak sama dengan ketika baca jam setengah 4 malam. Beda. Itu yang dimaksud Quran, surah ke-73 ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Anda kalau berdoa di pertengahan malam, atau baca Quran, itu getarannya ke hati tinggi. Makanya kalau Anda sedang berdoa ya, saat tahajud, lebih hening, lebih terasa ke jiwa kan? Karena sedang dalam kondisi yang terbaik, yang ideal. Nah sekarang, setelah menemukan waktu itu, kata Allah, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Kalau wakaf di sini, maka bentuknya menjadi VVIP. Tawaran terbatas. Yang istimewa itu nggak banyak kan? Terbatas ya? Maka seakan Allah ingin mengatakan begini, kalau engkau ingin menjadi keluarga ideal sampai ke surga, nggak semua orang bisa mencapai itu. Kecuali yang terbatas. Maka jadilah bagian dari itu. Kalau ayatnya disambungkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, maka berubahlah menjadi amalan. Apa amalan keluarga terbatas itu? Yang pertama, mereka mulai latihan dengan menunaikan tahajud bersama. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 18. Sekarang saya masih di ayat ke-17. Sudah? Pelan-pelan ya. Oke, sekarang gini. Saya bikin gambaran waktu dulu. Pelan-pelan. Ya teman-teman, kita langsung praktek ya. Subuh jam 4.35. Kus. Waktu ideal tadi kurang lebih dari jam 2 atau jam 3 lah. Kita ambil di ujung malamnya, sepertiga malam. Ambil jam 3 aja. Pelan-pelan ya. Isya jam berapa? Oke, ambil kita genapan 19.30 misalnya. Dari Isya sampai ke sini, ini lail namanya. Lail, al-lail. Oke, dari Isya nih sampai ke sini lail namanya. Sudah? Wal-laili idza yaghsha. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail. Ini lail. Jadi semua yang ada kata-kata lail artinya waktu malam. Ingat ya? Dan turunannya. Saya pernah katakan lail, laila, lili, lela, layali itu malam. Ya, ibu leli, ibu malam tuh. Lail. Fokus. Sampai sini, ini ujung malam, sepertiga malam. Tahan dulu ya, ini penting. Subuh 4.35, 15 menit ke 30 menit menjelang subuh, kita batasin lah di tengah-tengahnya, di 15 atau 20 menit lah. 20 menit menjelang subuh, ini subuh nih. Yang ini 20 menit sebelum subuh, namanya sahar. Waktu sahar, waktu singkat menjelang fajar, menjelang subuh. Saya ulang ya. Dari Isya ke sini, lail. Dari sini ke sini, baik. Ini masih ujung malam, sepertiga malam akhir. 20 menit sebelum subuh namanya apa? Sahar. Perhatikan baik-baik desain Quran yang sangat indah. Kalau Anda ingin jadi keluarga ideal, kata Allah, bangun malam dulu, siapkan sebelumnya. Di tahajud itu, bangun setelah istirahat. Kompak istirahat dulu. Baru bangun malamnya. Dari kata hajada. Hajada itu, jim dal, kegiatan yang dilakukan malam hari setelah tidur dulu. Kalau nggak tidur, begadang, malam misalnya langsung sholat, itu nggak disifati tahajud. Namanya qiyamul lail. Nama umum, qiyamul lail. Tapi kalau Anda istirahat dulu, bangun malamnya, berusaha untuk bangun. Bangun malam saja hajada. Berusaha sungguh-sungguh untuk bangun, tambah tak di depannya. Tak.
Kalau nggak mudah bangunnya, sampai Anda mesti berusaha optimal, tambah tasydid sebelum huruf akhirnya. Tahajjud, sifatnya disebut tahajud. Quran surah ke-17, ayat 79. Wa minal laili fatahajjad. Dan dari sebagian malam nih, berusahalah keras untuk bisa bangun. Kenapa pakai ta dan tasydid? Karena memang nggak mudah untuk bangun. Makanya kan mau bangun jam 3, alarmnya 3 kali kan? Jam 2, 2:04, jam 2:30. Iya kan? Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua kan? Alarm kedua bersiap-siap alarm ketiga. Alarm ketiga baru sadar begini, tek begitu jam 5 kan? Awal-awal. Alhamdulillah yang dihisap niatnya kan? Oke, pertama. Ini tahajud. Dia sudah kompak. Mama kalau bangun duluan, ayah bangunin ya. Tapi kalau sulit gimana? Siram aja pakai air. Baik, fokus. Siapin, ada apa di tahajud ini? Allah sudah janjikan, ada waktu-waktu yang spesial. Yang kalau bahkan keluarga bisa melakukannya, yang pertama Allah berikan ketenangan dalam hati satu keluarga itu. Nah, ketenangan ini yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Ini sakinah yang Anda dambakan. Jadi ketenangan itu maksudnya ketenangan untuk melahirkan kemampuan mengatasi persoalan dalam kehidupan. Nah, ketenangan yang datang setelah kesulitan itu pergi itu disebut sakinah namanya. Ketenangan yang datang lewat ibadah disebut tumakninah namanya. Oke? Nah, kita butuh sakinah untuk mengolah semua persoalan supaya mudah diatasi. Karena kadang-kadang ketika Anda punya masalah dan berdoa, kadang Allah nggak langsung kasih solusi. Tapi bentuk yang kedua, Allah kuatkan hati Anda sehingga mampu mengatasi persoalan itu. Itu yang mahal. Masalahnya nggak langsung selesai. Tapi Anda tuh bisa sabar menjalani itu. Terus kan meningkat kemampuannya. Sehingga dengan itu ketika mampu melewati tantangan yang ini, di depan ada tantangan baru, Anda sudah punya energi lebih besar untuk menghadapinya. Itu yang mahal. Nah ini kalau kompak dihasilkan sejak awal, maka ketika bangun yang pertama diberikan ketenangan. Apa rumus hadisnya? Prakteknya sholat tahajud itu bisa berjamaah untuk berlatih. Kita temukan Quran di hadis ya, hadis dulu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di kitab Sunan Abu Daud. Nama aslinya Abu Daud ini aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Beliau itu punya kemampuan hafal hadis luar biasa sampai kalau disebutkan cepat jawab. Ini sahih, ini dhaif, ini asalnya begini, ini sanadnya begini. Lunak lisannya terhadap hadis. Ada nabi yang melunakkan besi disebut Nabi Daud, maka ada orang komen di masa itu kalau ada Nabi Daud yang melunakkan besi, maka ini lisannya mampu melunakkan hadis dengan mudah. Maka dikenallah dengan Imam Abu Daud. Ada juga yang mengaitkan kepada keturunan. Nama aslinya Sulaiman As-Sijistani. Menulis kitab namanya Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Jadi kalau Anda ingin tahu cara sholat, cara wudhu yang benar, nyambungnya jangan ke Al-Bukhari dulu. Buka kitab Sunan. Jelas ya? Misal pengen tahu caranya turun dari i'tidal, mau sujud nih, lutut dulu atau telapak tangan dulu. Anda kalau buka di Al-Bukhari, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Karena memang nggak ada. Adanya di kitab ini. Ini bukan masalah sahih dhaifnya. Nomor hadis 1367, saya cepat. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa فمسح بيده من أثر نومه فقرأ خواتم سورة آل عمران فذهب إلى الشن المعلقة فتوضأ. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi ahli surga dekat dengan Allah dijamin surganya, turun surah surga satu surah Al-Kautsar sebelum wafatnya. Dengan semua itu masih mau menunaikan tahajud jadi kebiasaan. Ada orang bukan di sini, bukan nabi, bukan rasul, surga belum jelas, nggak ada pujian dari Quran. Belum juga jelas ada jaminan surga untuknya. Cita-cita masuk surga Firdaus pengen bersama Nabi. Tapi untuk sekedar sholat fardu masih tertinggal. Bukan di sini ya. Di luar gitu ya. Nah itu yang kita doakan, kita bawa. Nah, sekarang kebiasaannya apa? Kalau bangun beliau duduk dulu. Nah bangun untuk tahajud, jangan bangun langsung baca doa. Sadar dulu. Islam itu logis sekali. Ya. Jadi bangun itu pasti ada suasana ngantuknya. Ini bukan bangun alhamdulillah. Bangun jam 6. Sadar dulu. Nah lalu hilangkan bekas ngantuk. Dengan tangan yang diduga bersih. Kalau belum bersih cuci dulu. Baru hilangkan bekas ngantuk.
Karena nanti ada hadis lain, kalau engkau bangun dari tidur, maka cucilah dulu tanganmu karena engkau tidak tahu kemana dia berkelana saat tidur. Ya kan? Nah, itu terjemahan kurang lebih. Maka hilangkan bekas ngantuk. Setelah itu, untuk menguatkan baca akhir surah Ali Imran. Ayat 190 sampai 200. Nanti lain waktu kita belajar tentang ini. Baru baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka beliau pergi ke tempat tertutup untuk berwudu. Kalau ada hadas yang besar, misalnya antara suami istri, maka mandi terlebih dahulu. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Beliau pergi ke musalla, tempat sholatnya, lalu aku mengikuti di belakangnya. Ibnu Abbas waktu itu usianya belum balik. Anak ini baru sekitar 4-5 tahun usianya. Tapi sejak kecil didekatkan dengan Nabi. Jadi kayak gini Bu, Pak. Kalau sedang taklim teman-teman diajak. Jadi kenalnya sama Rasulullah. Dan apa yang didekatkan, itu yang ditokohkan. Anak-anak kan begitu kan? Didekatkan ke Tayo, dia tahu Tayo kan? Tayo, Robokarpoli, Embers, ya, dan sebagainya. Tapi kalau didekatkan dengan sosok-sosok ideal misalnya, kenalkan, ini loh ahli Quran, ini begini. Nanti tertanam di benaknya, pengen seperti itu. Ibnu Abbas dulu begitu. Jadi hadis tentang bangun tidur diriwayatkan oleh anak kecil usia kurang lebih 4-5 tahun. Lalu ngikut Nabi di belakang, sholat di belakang Nabi. Nabi sholat, ikut di belakang. Karena tahu ada anak kecil di belakang, fikih. Anak yang belum balik, yang belum bisa mengontrol dirinya, kalau ada sesuatu yang diduga bermasalah, maka jangan tinggalkan di belakang. Dekatkan samping orang dewasanya. Maka dibuatlah baris jajar. Gitu. Gitu ya. Itu sampai sebegitu detailnya tuh di Quran. Ya, di hadis Nabi contohkan. Jadi dari sini kita banyak belajar tuh. Nanti boleh saf bersamaan sejajar kalau makmumnya satu. Kalau imam kan jelas satu ya. Baik ya, makmumnya satu boleh sejajar. Nanti kita belajar. Tapi hadis ini sekaligus menunjukkan kebolehan sholat malam berjamaah. Jelas ya? Ibnu Abbas itu siapa? Keponakan Nabi. Ini latihan di keluarga. Dan pernah ada sahabat-sahabat juga, Al-Bukhari nomor hadis 2010. Ya, sampai dengan 2012. Sampai dari Aisyah, radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidah Aisyah, sampai ke hadisnya Umar bin Khattab. Ada beberapa sahabat datang ke Nabi SAW. Pengen tahu cara sholat malamnya Nabi. Maka bertanya, bagaimana sholat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Aduh, jangan tanya deh, panjang dan bagusnya. Indah sholatnya Nabi. Kalau dengan saya, biasanya 11 rakaat, 4-4-3. Di tempatnya Sayyidah Maimunah, 11 rakaat, 2-2-2-2-2, ujungnya 1. Nanti kadang lebih daripada itu. Nabi melatih yang standar. Penasaran orang-orang ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dan beberapa yang lain. Besoknya, ketika tidak dengan di rumahnya, mengikuti Nabi malamnya, ikut tahajud di belakang Nabi. Benar kata Sayyidah Aisyah. Rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, ternyata tidak. Disempurnakan Al-Baqarah 286. Dikira akan ruku, udah siap-siap, nyambung Ali Imran. Rakaat pertama. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa sampai ayat 176, 5 juz 4 halaman. Baru habis An-Nisa, ruku, Allahu Akbar. Besoknya gak ikutan lagi tuh. Tapi ini menunjukkan kebolehan sholat berjamaah, tahajud untuk melatih diri, mendapatkan kekhusyuan, mendapatkan bacaan yang menenangkan. Nah, saya mau katakan nanti kalau ada yang tanya, apa dalilnya tahajud berjamaah? Anda sampaikan, hadis riwayat fulan, nomor sekian, oh sekian. Ayatnya Quran surat sekian, surat sekian. Tahu dari mana? Udah tanya Ustaz Adi. Ada dalilnya ya? Jadi nggak semua kita tempatkan, nggak ada dalil, nggak ada contoh, nggak dikerjakan. Tidak, ada skemanya. Nah nanti kalau sudah siap, bangun, ambil wudhu, usahakan di rumah. Tapi ini rahasia ya, di antara kita saja, kasih hari ini. Kalau bisa, bikin mihrab. Oke? Bikin apa? Mihrab. Dan gak harus mewah, gak harus luas. Saya waktu pertama pulang dari Tripoli, kontrak, petakan, ada 3 petak. Satunya kami siapkan mihrab. Sehamparan sejadah aja. Mihrab itu tempat yang disebut dalam Al-Quran. Yang mempercepat terkabulnya doa, please mendatangkan rizki yang melimpah.
Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Maryam punya mihrab. Tidak harus di masjid. Di rumah bisa dibikin. Tapi tolong, itu khususkan ibadah saja. Jadi di luar ibadah, keluar dari situ. Termasuk bikin status ya. Masuk situ ceklik, maaf ya sedang di mihrab, jangan ganggu. Jadi sholat, baca Quran, berdoa di situ. Perhatikan baik-baik. Kalau punya agak luas tempatnya, siapkan malam bangun. Buka dengan sholat dulu. Antum latihan teman-teman, yang ikhwan. Kan imamnya antum. Imamnya kan antum. Masa anak anda sekarang sudah mulai membaca, menghafal. Ya kan? Bapaknya juga semangat. Di sekolah kami, tidak ada anak masuk sekolah kami, kecuali ibunya juga mesti ikut. Perjanjian di awal. Anaknya belajar, ibunya belajar. Di anaknya tahsin, ibunya tahsin. Jadi pulang dari sekolah, anak setoran ke ibunya, ibunya pun sudah satu level. Nah antum naikkan yang laki-laki, karena antum imamnya. Gak apa-apa, mulai dari yang rendah, jangan panjang-panjang dulu. Yang disukai justru kata Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Yang ringan dulu, yang penting nyaman tahajudnya. Antum hari ini wajahnya very very cool gitu kan. Ya, cari yang cool-cool dulu. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Sampai anak merasa di belakang, "Pah, naikin dong." Oh, besok ad-duha, besok lagi al-insyirah. Kalau bisa sambil dibacain tuh nanti. Jadi sebelum tidur bacain sebelum tidur. Ini surat ini berkisah tentang ini. Ceritain, yang pendek aja dulu. Nanti malamnya dibaca. Jadi anak itu mendapatkan bacaan plus maknanya. Nah, setelah mendapatkan ketenangan, maaf ya, jangan ngambil yang ideal dulu, 11 misalnya. Capean nanti. 3 rakaat aja dulu. Dan bangunnya, gak usah terlalu jauh ke subuh. Kalau subuh 4.35, mulai sholat tuh jam 4 aja dulu. Nanti berhenti di jam 4 misalnya, lewat 20. Ya, ada 15 menit tersisa. Supaya gak terlalu jauh dengan subuh. Bangun jam 2, sholat jam 3, tidur lagi setengah 4, bangun jam 6. Ideal. Pepetin dulu ke subuh. Jurusnya tuh pepetin ke subuh. Supaya saat bangun, gak terlalu jauh ke subuh jaraknya. Begitu sudah mendapatkan kenikmatan dalam sholat, jiwanya tenang. Ini yang saya maksudkan. Kita cepat, masuklah ke sini sahar. Apa yang dikerjakan di sahar ini? Yuk baca ayatnya, ayat 18. Quran surah 51, ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada ayatnya? Oke ya, Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika masuk di waktu sahar, hum itu artinya mereka. Kalau mereka banyak kan? Kita bawa ke keluarga definisinya. Dan ketika masuk waktu sahar, keluarga itu kompak yastaghfirun, mengoreksi diri, bermuhasabah, bermohon kebaikan kepada Allah. Caranya bagaimana? Pak, maaf teman-teman, agak hening sebentar. Karena nggak mudah ini, butuh ketenangan, kesungguhan, ketulusan. Setiap personalnya membuka diri. Suami, istri, anak-anak, siapa duduk? Mulai dari ayahnya. Ma, mohon maaf selama ini mungkin belum menjadi ayah yang baik. Tidak seperti mungkin yang penuh kau harapkan. Anak-anak, papa mohon maaf. Mungkin dibalik kesibukan belum membersamai. Banyak hal-hal yang kalian inginkan belum papa penuhi. Belum mampu membuat kalian dekat dengan Allah secara baik. Setelah itu, alihkan kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Mohon jadikan ringan hisab keluargaku. Dan jangan jadikan ya Allah, maksiat yang aku kerjakan menular kepada keluargaku. Ampuni aku yang mungkin karena salahku istriku banyak berbuat maksiat. Ampuni yang mungkin karena salahku anak-anak jauh ya Allah. Anak-anakku jauh darimu. Mintakan ampunan kepada Allah dalam suasana waktu itu. Demi Allah beda dengan sekarang. Di waktu itu ketika Anda ucapkan demikian terbuka kepada keluarga. Dan mohon petunjuk kepada Allah. Datanglah sakinah di situ. Dan pada saat yang bersamaan datang rahmat. Lalu istri menyusul. Pak, mama juga minta maaf. Selama ini banyak berbuat salah. Banyak berbuat hal yang tidak penting dalam hidup. Anak-anak mama mohon maaf. Yang paling indah itu ketika anak Anda mengatakan. Bahkan sekecil, ma, Pak,
Mohon maafkan Nanda selama ini kurang baik sama mama dan papa. Kurang rajin sholatnya, kurang banyak doanya. Demi Allah, ketika semuanya sudah berkata, lalu duduk mengatakan, ya Allah ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Duduk semua. Enggak ada di waktu itu kecuali malaikat, hadis sahihnya mencatat dan mengatakan, setiap yang kamu mohonkan, jika engkau minta ampun, Allah langsung ampuni. Hadis qudsi. Ghafartulak, aku ampuni semua dosamu, engkau minta, aku jawab semua doamu. Anda bisa kerjakan di semalam aja, nggak percaya malam ini kerjakan. Lihat hasilnya setelah itu. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Dan ini bukan teori, ini perintah, anjuran. Anda nggak percaya silakan. Anda membiasakan begitu setiap menjelang subuh, tenang keluarga, terbuka semua. Walaupun mungkin awal-awalnya seperti canda. Mama mohon maaf ya Pak, banyak salahnya. Emang ya. Ini awal-awal, tapi setelah itu suasananya kan lebih enak. Lebih enak gitu. Nah di situ nanti lebih enak dengan anak-anak nyaman. Dengan orang tua juga hubungan baik gitu. Semuanya cair. Ambil sedikit aja semak, walaupun cuma 5 menit. Coba lihat setelah itu apa yang terjadi. Ini pahalanya bukan hanya tinggi, nanti di surga. Ditempatkan di tempat yang terbaik dan itu senilai dengan orang yang sholatnya khusyuk, senilai dengan orang sedekah, senilai dengan orang sabar. Di ayat Quran surah 3 ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang rajin istighfar di waktu sahar itu, Allah kuatkan dirinya setara dengan orang sabar. Nanti kalau ada kesalahan di rumah, anak salah nggak cepat dimarahin. Karena tadi sering koreksi, diterima itu. Suami salah nggak diekspor. Ya. Kenapa papa begini? Emang kenapa? Tuh. Enggak, salah. Oh iya, ya Allah. Bimbing suami saya. Ya Allah, bimbing istri saya. Sama, ketemu. Gelombangnya sama. Wal qanitina, ke salat lebih khusyuk. Wal munfiqina, rizkinya lancar karena saling mendukung. Suaminya mau berangkat, istri SMS, "Papa, semangat ya, tenang, doa mama senantiasa mengiringimu." Nah. Anaknya kirim WA, "Pak, jangan cari yang haram ya." Tuh. Aku bisa kuat gak makan sehari, puasa gak apa-apa. Tapi aku gak tahan panasnya neraka walau sedetik. WA dari anak bungsu tuh, nyampe ke Anda. Mau jawab apa? Hari pertama di sekolah TK, di PAUD, di anak-anak kita. Itu ayahnya diminta ngantar. Ibunya. Nanti ayahnya pergi, ada yang tentara pakai seragam tentara. Ada yang macam-macam pakai. Itu anaknya mengatakan depan ayahnya. "Pak, semangat ya. Jangan cari yang haram ya, biar aku belajarnya dan cepat bisa hafal Quran dan belajarnya lancar di sini." Hendak pulang depan anak. Nggak ada yang nggak menangis. Turun, peluk anaknya, dicium. Dan berhasil. Dan ayahnya pulang mendapatkan anaknya sudah murojaah Quran. Hilang penatnya. Malamnya bangun. Nah, saya kira ini momentumnya Rajab. Dan kalau Anda nggak kerjakan bulan ini tinggal setengah bulan lagi. Kalau Anda nggak coba sekali saja, Anda tunggu bulan depan. Nggak ada momennya, bukan Rajab lagi. Kalau Anda bisa kerjakan sekarang, bisa optimalkan, maka kemuliaan di bulan ini, latihannya kita bisa optimal. Nggak ada waktu yang tidak bermanfaat. Setelah itu apa? Kita bawa latihan lewat sholat. Karena itulah perintah menerima sholat adanya di bulan Rajab. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pas waktunya. Oke. Jadi saya kira ini pengantarnya, nanti kurikulumnya tentang sholat. Karena sholat bukan sekadar di Rajab, tapi sholat di setiap waktu. Nah, informasi untuk teman-teman kita semua, materi untuk ke depan, saya insya Allah akan buatkan kurikulum khusus tentang sholat. Pembahasannya di insya Allah semua aspek. Dari bacaan, gerakan, dari mulai nama, kenapa namanya ini, kenapa gerakannya begini, kenapa tangannya di sini, kenapa nggak begini, kenapa rukunya lurus, apa maknanya Allahu Akbar, kenapa nggak baca Allahu Rahman. Kita akan belajar pelan-pelan, ya sampai ke ujungnya. Saya buat kurikulum setahun dulu. Karena materi ini untuk 3 tahun. Ya, satu persatu sampai dengan ke ujungnya. Jelas insya Allah? Paham ya? Rajab bukan sekedar bulan yang kita duduk tenang. Alhamdulillah kita kumpul bikin ta'lim. Peringatan Isra Mi'raj, semangat kembali sholat. Lebih daripada itu. Rajab bisa jadi bulan introspeksi. Bisa jadi bulan untuk keluarga. Tapi Rajab adalah bulan menata diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan keluarga yang ideal ke depan.